Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 21 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Matius yang kita dengar bersama hari ini menggambarkan tentang Yesus yang mengumpamakan kerajaan surga seperti seorang pemilik kebun anggur dengan kebun anggur yang begitu subur dan membutuhkan para pekerja untuk memanen kebun anggurnya. Pemilik kebun anggur kemudian mencari pekerja dengan upah yang ditawarkan 1 dinar sehari. Ia akhirnya mendapatkan para pekerja, mulai dari yang bekerja pagi-pagi, dan ia juga mendapatkan para pekerja yang datang bekerja sekitar jam 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Hal menarik yang kita baca dalam perikop ini adalah ketika para pekerja akan menerima upah harian yang sudah mereka sepakati bersama dengan tuan yang empunya kebun anggur, yakni 1 dinar sehari. Orang yang pertama dipanggil untuk menerima upah adalah orang yang bekerja
dari jam 5 sore. Kemudian ke jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 pagi, dan yang bekerja mulai pagi-pagi. Mereka semua menerima 1 dinar. Tentu saja muncul protes dari para pekerja kepada tuan yang empunya kebun anggur. Secara khusus, mereka yang bekerja sejak pagi-pagi di kebun anggur ini. Sikap murah hati pemilik kebun anggur ini ternyata membuat para pekerja menjadi iri hati satu sama lain. Masa orang yang bekerja jam 5 sore mendapatkan 1 dinar seperti orang yang masuk kerja pada pagi-pagi di kebun anggurnya. Orang-orang pun bersungut ketika mendengar perumpamaan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentu saja protes ditunjukkan kepada pemilik anggur yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tetapi sang pemilik anggur menegaskan kepada salah seorang pekerja bahwa, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, memang kasih dan kemurahan Tuhan sulit untuk dipahami dalam kacamata atau pandangan manusiawi kita. Allah dalam kasih-Nya mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang sempurna dan tanpa membeda-bedakan. Perumpamaan Yesus dalam perikop Injil hari ini dapat dipahami secara lebih mendalam dalam konteks kehidupan kekal. Bagi Yesus, dalam perumpamaan ini, kehidupan kekal tidak diperoleh karena jasa-jasa baik dan pengabdian kita. Kehidupan kekal itu adalah anugerah terindah dari Tuhan kita untuk setiap kita. Allah dalam kerahimannya memberikan kehidupan kekal kepada umat beriman, kesayangannya. Maka Tuhan yang disimbolkan oleh tuan kebun anggur di sini tidak membuat perhitungan berdasarkan jasa dan hak dari setiap orang, tetapi semata-mata karena kemurahan hatinya. Disinilah letak perbedaan Tuhan dan manusia. Tuhan terus memberi dengan kasih yang tulus. Manusia yang menerima segala rahmat dan berkat Tuhan sering melakukan perhitungan dan sering membanding-bandingkannya dengan sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengakomodir dan membela kaum papa dan miskin, kaum pendosa yang sering tidak diperhatikan dalam masyarakat saat itu. Bagi banyak orang, kaum miskin dan pendosa memiliki kemungkinan yang kecil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu hal ini sangat berbeda di mata Tuhan. Tuhan memandang kaum miskin juga pendosa sebagai anak-anaknya yang patut dikasihi. Mereka juga berhak untuk dikasihi dan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan pada hari ini
sungguh mengajak kita, sungguh mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan Allah yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Murah, yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita dengan kasih-Nya yang kekal. Tidak ada hal yang kita buat dalam hidup ini maupun yang akan kita lakukan yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Kasih-Nya kekal untuk setiap kita. Karenanya marilah kita syukuri kasih dan kebaikan Tuhan dan terus belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati seperti Allah sendiri. Mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan siapakah orang itu. Karena setiap orang sungguh berharga di mata Tuhan. Dan setiap kita tetap dikasihi dan dicintai Tuhan dengan kasih-Nya yang kekal. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.